Iya, kabar baik ya Pak ya? Kabar baik, salam sehat semua. Salam sehat juga untuk Bapak dan teman-teman di sana. Jadi Pak Philip 30 April kemarin ini sudah penghentian TV analog untuk tahap pertama ini ya? Ya, betul sekali. Mhm. Tahap pertama 30 April yang lalu sudah resmikan penghentian ya. Dan itu sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Kominfo, Bapak Joni G. Plate, untuk tahap pertama, semua infrastruktur multiplexing di 56 wilayah siaran Mhm. yang meliputi 166 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia telah siap ya, siap untuk digunakan. Mhm. Kemudian untuk selanjutnya memasuki penghentian siaran analog tahap kedua dan ketiga, memang seperti dijelaskan juga oleh Menteri Kominfo, perlu dibangun 32 infrastruktur multiplexing ya di seluruh Indonesia. Dan untuk itu Kementerian Kominfo dan TVRI mengambil alih tugas pembangunan infrastruktur tersebut. Ya, TVRI akan membangun sebanyak 17 infrastruktur, Mhm. sementara Kementerian Kominfo akan menyelesaikan 15 infrastruktur multiplexing. Dan itu Mhm. dilakukan untuk memastikan tahap kedua dan terutama tahap ketiga, yaitu terakhir 2 November 2022, semua proses analog switch off atau penghentian siaran analog dan kita bermigrasi ke siaran TV digital, semua itu berjalan lancar dan bisa terakses di seluruh Indonesia. Nah, untuk tahap pertama, sebagaimana kita ketahui, sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Joni G. Plate bahwa untuk tahap pertama ini penghentian itu dimonitor di 3 wilayah siaran ya, Mhm. yang berada di 3 provinsi serta meliputi 8 kabupaten dan 2 kota. Dimulai dari 3 wilayah siaran itu di Provinsi Riau untuk Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Meranti, dan wilayah siaran Riau 4 ya. Lalu kemudian di wilayah siaran NTT, Nusa Tenggara Timur 3, itu meliputi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka. Ya. Kemudian wilayah siaran Papua Barat 1 itu mencakup Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Begitu. Mhm. Dan sekarang setelah tahap pertama kita masuki pada 30 April yang lalu, Kementerian Kominfo bersama semua penyelenggara siaran, baik TVRI maupun lembaga penyiaran swasta, melakukan monitoring ya, monitoring terutama terhadap 8 wilayah siaran yang telah dihentikan siaran televisi analog sepenuhnya ya, yang saya sebutkan tadi ya. Dan dalam monitoring itu kami mendapat konfirmasi ya dari para pemirsa penonton di wilayah-wilayah tersebut yang mengapresiasi program ini ya, dan mereka betul-betul menikmati siaran TV digital yang sangat beragam ya, kontennya yang seperti contoh misalnya di NTT ya, sebelumnya masyarakat yang terkait di 3 wilayah tadi yang saya sebutkan, sebelumnya mereka menonton siaran televisi TVRI terutama, yaitu hanya beberapa jam ya dalam sehari ya, beberapa jam, dan sekarang bisa menonton siaran TVRI 24 jam ya, dan itu mendapat akses tidak hanya TVRI siaran lokal, tetapi TVRI nasional, TVRI siaran dalam bahasa Inggris, dan TVRI siaran olahraga. Begitu juga dengan beberapa siaran televisi swasta yang masuk dalam wilayah siaran terkait. Masyarakat di wilayah tersebut bisa menikmati siaran itu sama seperti masyarakat di kota-kota besar lain
Jadi siaran non-stop itu juga saat ini sudah terakses sampai ke wilayah-wilayah di pelosok ya, 24 jam dalam sehari. Oke, jadi masyarakat sudah mulai merasakan manfaatnya begitu ya dari siaran TV digital ini. Berarti ini untuk distribusi dari STB sudah tidak ada masalah lagi ya Pak Philip untuk wilayah-wilayah yang disebutkan tadi? Betul. Dan terutama pembagian STB yang ditujukan untuk masyarakat sesuai dengan data Kementerian Kominfo, STB yang dibagikan dari bantuan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kominfo didistribusikan oleh PT Pos Indonesia. Dan di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan itu sudah 100% STB bantuan pemerintah telah didistribusikan. Dan kami mendapat konfirmasi itu sudah terdistribusi menjelang penghentian tahap pertama ya pada 30 April yang lalu. Dan demikian juga untuk STB yang merupakan bantuan dari penyelenggara multiplexing pun sudah didistribusikan hampir seluruhnya ya di daerah-daerah tersebut. Dan tentu saja dengan review atau informasi yang kami himpun sejak tahap pertama tersebut diberlakukan, kami juga mengevaluasi semua proses pembagian atau distribusi STB ke seluruh wilayah siaran terkait atau yang terdampak analog switch off di seluruh Indonesia. Dan itu akan memberikan konfirmasi terkait dengan strategi yang perlu dilakukan menghadapi tahap kedua dan ketiga. Tahap kedua 25 Agustus yang akan datang ya. Dan yang terakhir 2 November, nanti. 2022. Oke. Gitu. Pak Philip tadi di awal juga disinggung begitu ya, jelang penghentian siaran analog nanti untuk tahap 2 dan tahap 3 nanti juga ada kesiapan infrastruktur tadi katanya dibagi tadi ya antara TVRI dengan pemerintah ini. Nah ini infrastruktur yang dimaksud infrastruktur apa ini Pak Philip, bisa dijelaskan silahkan. Ini baik, ini yang terkait dengan infrastruktur multiplexing ya. Karena kita tahu masih ada daerah atau wilayah siaran yang memang tidak terdampak langsung analog switch off. Kenapa? Karena di wilayah tersebut, di daerah-daerah tersebut memang belum tersedia infrastruktur multiplexing ya. Namun di daerah-daerah tersebut meskipun saat ini belum terbangun infrastruktur multiplexing, memang masyarakat tetap bisa menonton siaran TV digital melalui parabola ya atau televisi berlangganan. Nah, dengan terbangunnya infrastruktur multiplexing yang tadi saya sebut, maka akses untuk menonton siaran TV digital bisa dijangkau oleh masyarakat pada umumnya, termasuk yang tidak mempunyai antena parabola atau tidak TV berlangganan ya. TV. Ya, jadi itu dilakukan agar semua masyarakat bisa dapat mengakses siaran TV digital. Karena itu pemerintah melalui Bapak Menteri Kominfo sudah memastikan akan menyediakan atau akan mendorong secepatnya menghadapi tahap kedua dan ketiga, infrastruktur MUX tersebut bisa segera tersedia sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses siaran TV digital tanpa melalui TV berlangganan atau parabola. Seperti itu. Berarti itu untuk anggaran atau biayanya memang lebih murah ya kalau sudah ada infrastruktur multiplexing tadi dibanding dengan berlangganan atau parabola tadi ya Pak Philip? Persis, kalau infrastruktur multiplexing atau infrastruktur MUX tersebut sudah tersedia. Masyarakat yang menonton itu menontonnya secara gratis, secara free, jadi dia tidak perlu berlangganan atau mengaksesnya melalui parabola. Oke, termasuk di Kabupaten Ende ini ya yang belum ada ini infrastruktur multiplexingnya ini. Ya, infrastruktur MUX itu kalau di NTT hanya tersedia di Kupang ya. Kupang. Nah, di kabupaten atau wilayah lainnya di NTT memang tetap bisa mengakses siaran TV digital melalui parabola atau TV berlangganan tadi. Nah, dengan infrastruktur MUX yang sudah terbangun,
bahwa masyarakat bisa mengakses siaran TV digital. Oke. Ya, begitu. Baik, Pak Philip, sejauh ini ada kendala apa nih dalam ini ya program pemerintah untuk siaran TV digital ini? Ya, seperti tadi saya sebut, Kementerian Kominfo menyediakan kontak layanan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sudah memasuki siaran TV digital ya, seperti saya sebut tadi, dan itu sebetulnya membuka komunikasi langsung bagi masyarakat pelanggan untuk menyampaikan apa saja ya yang terkait dengan siaran TV digital yang sudah diberlakukan, dan kontak layanan tersebut tersedia di telepon langsung ya 159 ya 159, atau chatbot WhatsApp migrasi siaran digital bisa melalui nomor 0811 820 2208. Yang saya ulangi, di WhatsApp chatbot WhatsApp migrasi siaran digital 0811 820 2208. Ya. Dan di situ masyarakat bisa kemudian menyampaikan atau menginformasikan apa saja pengalamannya ya, kebutuhannya terkait dengan siaran TV digital yang sudah diberlakukan ya, sudah diberlakukan di wilayahnya baik melalui telepon langsung 159 tadi maupun dengan chatbot ya, dan di chatbot ini tersedia layanan langsung di mana masyarakat bisa menanyakan apa saja di situ, misalnya informasi umum tentang analog switch off atau migrasi analog ke digital seperti apa, jadwal dan tahapannya, kemudian wilayah terdampak analog switch off ya di masing-masing tahap meliputi daerah apa saja, juga informasi-informasi yang terkait dengan bantuan set-top box bagi masyarakat yang sudah terdaftar, dan satu lagi untuk masyarakat pada umumnya ketika akan membeli set-top box bisa melihat set-top box yang sudah bersertifikasi Kementerian Kominfo. Nah, semua informasi itu ada di chatbox. WhatsApp tadi. Ya. Baik, Pak Philip. Terima kasih Pak Philip untuk informasinya. Nanti kita update kembali terkait dengan migrasi siaran digital ini ya Pak Philip. Ya, baik. Dan mudah-mudahan masyarakat yang saat ini masih menonton digital tidak perlu menunggu tahap kedua dan ketiga. Nah, kita bersiap-siap dari sekarang untuk memasuki era baru siaran TV digital dengan membeli set-top box yang sudah tersedia dan harganya memang harga terjangkau ya, karena itu disediakan untuk kebutuhan melayani masyarakat terkait dengan penyiaran. Baik, terima kasih Pak Philip. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak Philip. Selamat pagi, salam sehat kembali. Philip Gobang, pendengar, staf khusus Menkominfo Republik Indonesia terkait dengan pemberhentian siaran analog tahap 1 pendengar ya sejak 30 April kemarin, dan sampai saat ini untuk persiapan perhentian atau migrasi dari siaran TV analog ke TV digital tahap 2 dan tahap 3 pendengar, pemerintah ini sedang menyiapkan untuk pembangunan infrastruktur multiplexing ya, ini multiplexing atau MUX pendengar, di mana dengan adanya infrastruktur multiplexing ini di seluruh wilayah Indonesia, nantinya seluruh masyarakat bisa menikmati siaran TV digital secara gratis ya, jadi tidak perlu lagi menggunakan TV berlangganan atau parabol pendengar ya, atau TV kabel salah satunya, jadi ini bisa dinikmati secara gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami pendengar di Lintas Anda Pagi sampai saat ini pukul 9 kita nantikan bersama dialog interaktif pendengar yang kami hadirkan kembali edisi 30 Maret 2022 sesaat lagi.